Semuanya good news buat kita. Good news. Oke. Karena kita pendekatannya positive thinking. Apapun thinking. yang terjadi, fisarra'i wadh-dharra, kita ada di situ. Bang Refri, Ya. Anda tahu, semakin ujian berat dalam memperjuangkan ini menggambarkan titik-titik kemenangan nampak di depan mata. Insya Allah ya. Gol Masya Allah. Gol Insya Allah. Tetapi ini adalah hidayah Allah kepada kakak saya Bang Surya yang menginginkan perubahan dari Republik. Gak gampang loh buat dia. Saya cukup respect dan salut. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Oke. Karena bukan main, Bung. Semua menyangkut hal-hal yang kemudahan itu banyak yang hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Kenapa saya agak semangat malam ini? Karena kita akan mendapatkan kepastian ya. Hidup ini memang yang paling rumit, yang paling sulit adalah menanti kepastian. Ya kan? Jadi ada juga menanti kejujuran, lagunya menanti kejujuran, ada juga ya. Tapi menanti kepastian, dan salah satunya adalah kepastian yang akan disampaikan oleh PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dengan Sekjen Abu Bakar Al-Habsyi. Luar biasa. Cadas. Malam Bib harus kena juga dulu ya. Kena dong. Gas. Iya. Cuma jangan perkuat cincin enteng. Enggak, ini enteng kok. Lain kecuali ini berat. Bib, ini agak memojokkan sedikit. Ya. Sebagai permulaan, menurut antum, ini good news atau bad news? Anies Caimin ini, jangan terlalu jauh, Bib. Segini boleh lah. Segini ya, oke. Gimana, Bib? Bisa sabar dulu, jangan langsung ke tema. Cerita dulu. Tegang Anda mau datang ke Rafli Harun. Waduh. Perlu persiapan pikiran, tenaga, otak. Naik ke loteng. Kerencana sih koordinanya mengerikan. Naik ke loteng. Kadang-kadang kita terbawa lelah tapi indah. Oke, Bang Rafli gimana? Iya, pertanyaannya adalah kita kan harus kasih dulu dentuman buat penonton ini. Bad news or good news? Semuanya good news buat kita. Good news. Oke. Karena kita pendekatannya positive thinking. Apapun yang terjadi, fisarra'i wadh-dharra, kita ada di situ. Oh, luar biasa ya. Oke. Karena itu kan ada yang berkembang di masyarakat adalah ya PKS mendukung. Tetapi kan ada mekanisme partai yang akan memutuskan itu Majelis Syuro, kan begitu? Perkembangan yang ada di PKS seperti apa menyikapi hal ini? Mungkin Habib baru rapat tadi kan? Silakan Bib, sampaikan ke pemirsa. Prinsipnya apapun yang terjadi ini sudah berjalan dan kita harus sambut dengan positive thinking, dan semua kita ajak kepada suasana yang lebih kekeluargaan, lebih optimis bahwa kita tetap dalam kondisi apapun akan jalan. Yang terjadi kemarin itu adalah proses yang sudah terjadi. Oke. Dan PKS tetap pasti menyatakan karena sesuai aturan main di
tata krama kita lah ya, Ya. PKS, maka kita harus, kalau capresnya kan sudah. Capresnya itu sudah diputuskan di Munas 8. tidak berubah. Tidak berubah. Oke. Kita tidak akan lari. Oke. Ya. Tinggal cawapres. Cawapres. Nah, cawapres begitu diputuskan, kita juga harus putuskan di sungguh pun sudah di kantong Anies. Ya. Begitu ingin dikeluarkan, Harus ada dia harus ada komunikasi, Oke. ada dialog. Oke. Dan kami punya aturan main. Oke. Mau dibikin susah bisa, mau dibikin mudah bisa. Tapi ternyata orang partai mau sesuai aturan. Oke. Lempeng aja aturannya. Apa? Oke, Bib. Ya. Tadi ada satu kata ngomong. Oke. Maksudnya yang ngomong nih Anies yang ngomong ke PKS atau Surya Paloh yang ngomong ke PKS atau siapa? Sekarang yang mau jadi presiden kan siapa? Anies. Anies. Ya. Oke. Yang disepakati sesuai keinginan presiden siapa? Anies. Anies. Permasalahannya adalah Keinginan presiden siapa? Presiden PKS. bukan presiden Anies. Anies ini kan yang capres. disepakati Ya, capresnya sebagai itu capres, adalah apa yang disepakati Anies itu yang kita setujui. Oke. Hasil dari pembicaraan yang didialogkan nanti. Oke. Begitu udah ditakat itu ya harus didialogkan sama kita. Mau main umumkan aja enak aja emang bergerak Oke. sendiri. Tapi Nggak dong. artinya Anies tidak perlu lagi menghubungi PKS kan sudah dilakukan. Yang mana yang melakukan maksudnya begini PKS? Waktu ada rencana koalisi dengan PKB dan Caimin, Ya, kan Anies sempat berbicara sama PKS, tapi Sudah tidak sempat. datang. Sudah datang kan? datang ke kita, Iya. dialog ngobrol. Ya. Pak Surya juga datang ke kita. Oh, datang juga. Datang lengkap semua datang. Oh. Cuma kita melihatnya sebagai hanya bergabungnya PKB. Oke, belum Caimin sebagai Iya, gacoan. iya. Jadi Sambil ke, minum ke arah situ itu, ya ini cuma masalah apa komunikasi dan Komunikasi. cara masing-masing. Komunikasi. Kita kan harus menghargai keinginan partai masing-masing juga, Iya, bukan iya, keinginan, iya. cara kerja partai masing-masing. Gitu. Ada sahabat yang kagetan karena nggak ketemu terus langsung ya saya nggak bilang apa-apalah ya, begitulah adanya. pokoknya langsung ngambil keputusan. Nah, itu Ya. objektif ya kan? Nampaknya wanginya enak, Bu. Nah, ini Bib. Oh, Anda menyiapkan. Ini sebuah penghargaan yang bisa dituangkan. Satu lagi saya ambilin kan lagi. Biar Habib merasa salah satunya yang mana Ya, sabar, kita seruput dulu sebentar ya. Pemirsa, seruput ini suasana jadi indah. Bisa menenangkan pikiran. Jangan dua-duanya saya dong. Dua-duanya Habib bisa Bismillahirrahmanirrahim. merasakan. Kalau saya kan rasakan satu aja. Subhanallah. Ini yang bikin suasana perpolitikan indah ketika bersama kopi. Makanya Bib. Oke. Coba bayangkan, kalau kita berbeda pendapat diselesaikan dengan minum kopi kan enak. Ya. Coba antum bayangkan, kalau berbeda pendapat kita dilaporkan ke polisi, lalu kita ada acara di tempat lain dilarang bicara, kacau kita. Iya, kayak Bung Refli. Tapi begini, Iya. supaya suasana enjoy, karena saya tahu Bung Refli ini hobi dengan suasana santai dan indah. Oke. Pantun menjadi sebuah Boleh. Habib mau pantun apa? kain dijual panjang sekilan, Oh, luar bunga biasa. dipetik di dekat kolam. Oke. Channel Refli bisa bikin keringetan. Oke. Pertanyaannya cerdas dan mendalam. Wah, luar biasa. Itu yang aku katakan. Jadi Gitu. Refli begitu ngajak bicara, Ah. kita terasa asyik karena Oke. keringetan dan Jadi saya jawab tuh langsung tuh. Iya. Bunga dipetik di pinggir kolam. Ih, Ya kan? pinggir kolam. Tadi kan bunga dipetik di pinggir kolam, ya kan? Sambil memandang indahnya alam, ya kan? Waduh. Pertanyaan Refli memang mendalam, Sedap. tapi tidak perlu. Keringetan. Bukan. Tapi saya lupa ujungnya tadi Bang. Ya, memang pertanyaan Refli mendalam, tapi selalu dimulai dengan salam. Ya, salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. warahmatullahi Jadi jadi gue yang host. Bib,
Jadi antum menyiapkan dulu ya kan, kira-kira keinginan tahuan Sobat Era ini seperti apa? Saya bacakan dulu biar antum bisa minum-minum kopi kan. Assalamualaikum, bravo PKS, Yes. bravo Anies, bravo Indonesia. Karena saya ingin menyatakan, bertanya itu nanti seperti saya tadi, beberapa stage sikap PKS, masa depan PKS, masa depan persatuan Islam, masa depan persatuan Indonesia. Anda nampaknya sudah itu stage-nya, Beb, yang punya mau saya rancangan tanyakan. besar untuk keumatan. Oh iya, karena kan kita itu 4 stage itu yang Habib harus jawab ya. Tapi Siap. kita pokoknya Anies usung PKS, ya. Saya dan keluarga pastikan pilih PKS dan caleg PKS. Ya. Oke, Beb, hari ini cerah banget secara arah koalisi PKS. Terus kawal Anies, Beb. Jadi siapa bilang ente kelelahan? Kelihatan kan? Habib luar biasa. Syukran. Assalamualaikum, Wilujeng Wengi. PKS segera usung Pak Gatot Nurmantio. Maksudnya apa ini? Makassar nyimak. Anies RI 1. Saya asli keturunan NU Tulen, pasti pilih PKS. Sedap. Thanks. Menarik ini kan? PKS. Maka saya katakan dipersepsi sebagai Islam kanan. Ya, Islam kanan. Kemudian Islam modernis, ya kan? Islam perkotaan yang dukung NU. Dan Islam rahmatan lil alamin. Itu penting. The last kan Islam is rahmatan lil alamin. Alamin. Itu Bib ya, oke. Apalagi ya? Jam-jamnya Bib. Jamnya 2 katanya. Ya, yang ini jam olahraga. Oke. Karena saya harus mengatur ritme kehidupan saya. Satu tabungan. Yang satu ya Tabungan. fashionable aja kali. Luar biasa ya. Sebenarnya intinya ini yang jam. Coba bayangkan kalau Habib-Habib itu kayak begini, itu beda banget tuh dengan yang lain. Tapi semua Habib kita hormati, Bib, ya. Dan semua manusia sebenarnya. Good news. I love PKS. Mimpi Habib koalisi sama PKB setahun yang lalu di Podcast Refleron akhirnya terwujud. Dia mengikuti dengan baik berarti. Makanya kita ini kecil, harus centil biar diperhatikan orang. Kan sudah begitu. terasa makin mungil. Iya. Tapi tidak kerdil. Iya. Itu. Tapi memang tetap butuh 3. Iya. Saya bilang begini, Bib, ya. Ini Anies ini, ya kan, kalau Habib tetap stay, dia trisulah. Ibarat dia maju ke medan laga, ya kan? Dia punya trisulah. Di sayap kiri ada PKB. Ya. Karena sayap kiri itu Islam tradisional. Ya kan? Islam kebangsaan, orang bilangnya Islam kiri. Itu kan sebutan-sebutan dalam dunia akademik. Ya. Di sayap kanan dia punya PKS, Islam modernis, ya kan? Atau Islam kanan. Di tengah, sebagai pengimbang, balancer, dia punya Nasdem. Kiri dan kanan. Iya, punya Nasdem. Keren, Bib, Trisula ini, Bib. Sedap. Ini susah ngalahkannya. Kita kawal dengan baik-baik. Jadi kalau seandainya Habib mundur dari Trisula itu, bincang lagi dia, Bib. Gak ada kalimat mundur. Oh, nggak ada ya? Yang ada mengikuti aturan main partai. Oke, Pak Habib, jagoannya move on dari koalisi. Gimana pendapat Habib? Oke. Kapan sekjen ini diganti? Sudah terlalu lama. Masa sudah terlalu lama? Siapa? Ini ada yang bilang, Bib. Saya? Iya. Wah, harus 1 periode aja belum habis gimana? Beliau ini baru 2 tahun jadi sekjen. Atau saya harus berhenti dulu ganti yang lain? Oh, jangan, Saya Bib. siapkan. Jangan, Bib. Karena kalau yang bukan sekjennya Habib, orang melihat PKS itu ini partai yang itu-itu aja. Begitu ini partai romantis yang seperti ini kan, luar biasa. Kemudian dia aja dia anak. Keputusan blunder Anies dipasangkan dengan Caimin, malah pamor Anies makin redup. Oke, kita lihatlah. Karena ternyata Habib bilang good news. Kemudian 2024 PKS tembus 20%. Kawal Anies terus, Bib. Takbir. Allahu Akbar ya. Itu doa itu, bukan pertanyaan atau analisa, amin, itu kan? doa itu. Jangan sampai kemudian amin itu berubah. Walat dolin. Amin. Prabowo nggak bisa. Anies amin. Anies amin. Oh, itu begitu dilarang politik di masjid susah payah itu. Iya. PKB suaranya banyak, Bung. PKS banyak juga, ya kan? Ya lumayan, 8,2 lah. Nyebrang kanal Bung RH Wakakak, maksudnya nggak ngejelasin apanya ya. Assalamualaikum, Habib, apakah PKS masih gabung di koalisi perubahan? Wah, kalau PKS pindah haluan dari koalisi perubahan, mungkin saya pindah partai nih dari PKS.
Lanjutkan tenang Bu, perjuangan. aman. Aman, ya? Bilang sampaikan. Lanjutkan perjuangan Bisa tidur koalisi nyenyak, perubahan. makan enak. Ya, persatuan walaupun penuh tantangan. Dengan doa semoga cita-cita untuk rakyat terkabul. Amin. Amin. Politisi serba teka-teki tapi ujung-ujungnya ya deal belakang layar, ngeri. Intinya ada kepentingan dah. Kepentingan tuh pasti selalu ada. Nanti jelaskan. Ya. Yang tadi Bib, yang 4 stage itu yang ingin saya tanyakan ke Habib ya. Oke. Kita apalagi nih? Ada yang mengkritik saya ya. Mana tadi? Iya, Rafli Cakep kritik. katanya Refli Harun kalau orang pantun apa tadi? Oke, maksudnya kalau orang pantun dijawab. Sudah saya jawab. Iya. Oke. Nah, Bib, Ya. pertama kita ingin kepastian walaupun Habib sudah mengatakannya tapi kan sambil main-main. Ya. Orang nanti salah tangkap Oke. lagi ya kan? Oh, nampak saya harus serius. Oke. Iya. Siap. Bagaimana sikap PKS setelah dideklarasikannya Anies ingin? Oke. Sampai saat ini ketika kita begitu deklarasi Anies bersama Caimin Ya. dan Pak Surya hadir ya, kita sudah mengatakan welcome wa ahlan wa sahlan. Oh, ahlan wa sahlan. Oke. Adapun kelemahan-kelemahan dalam cara ngambil keputusan lupakan, sudah yang smooth, yang kurang smooth yang lupakan. Sekarang kita move on ke depan saja sudah, jangan mundur lagi obrolannya. Jangan setback nanya-nanya gimana kejadian-kejadian, sudah lelah kita. Ya, yang ada adalah bagaimana sekarang PKS segera mengumumkan Caiminnya sebagai cawapres resmi dari Majelis Syuro. Itu saja. Kapan itu? Itu yang lagi dalam waktu dekat lah, 1-2 hari mungkin DPTP, habis DPTP bisa Majelis Syuro sudah. Oke, DPT itu daftar perubahan ya. Oke. Daftar Dewan DCP. Pimpinan Tetap Pusat. Oh, Dewan Pimpinan Tetap Pusat ya. Setelah Dewan Saya yakin 1-2 hari ini jalan. Oke. Anggaplah paling telat di Sabtu. Moga-moga. Tapi yang keren PKS setelah kejadian itu ada acara di Medan Sumatera Utara dengan Anies. Jalan. Besok lusa ada nanti sebentar juga ada acara juga di Palembang. Saya baru saja dari Surabaya saya terbang langsung ke Medan. Awal saya masih pakai bersama-sama mereka. Iya. Saya hadir di Surabaya. Tapi tidak masuk. Ya, karena ada kesepakatan sudah balik kanan, tidak usah hadir. Oke. Gitu. Saya taat pimpinan. tegak lurus. Oke, dengan partai ya. Iya, sungguh pun saya dialogkan semua dengan SP. Oke. Saya ngobrol dengan pimpinan, saya ngomong mau Jazilul Fawaid. Sudah hormatilah keputusan dari pimpinan saya. Oke, waktu itu saya nggak balik kanan langsung Jakarta, enggak. Medan. Saya duduk samping dulu, duduk dekat Majapahit, saya makan-makan, sambil live streaming. Saya ngikutin perkembangan. Berapa orang waktu itu datang dari PKS? Ada 3 yang sudah sampai, tapi yang lainnya sudah nggak sempat. Tiket sudah beli 20 orang. Tiket sudah oke semua, tapi saya gabung dengan mereka pagi-pagi jam 8. Habis dari situ kami ke Medan. Ke Medan langsung. Anies sudah sampai duluan jam 10:30, 11. Saya sampai jam 11:30. Itu acara Anies dengan PKS? Yes. Oke, jadi PKS yang hostnya ya? Iya. Oke, jadi dan 16.000 orang. 16.000 orang. Iya, dan gubernur hadir. Oke. Tapi setelah Anies sudah pulang baru gubernur sampai, karena gubernur ada acara di mana, di Karo atau di apa gitu. Wali kota nggak datang? Saya nggak lihat. Nggak lihat. Karena saya tahu dia juga nggak akan datang. Dia mendoakan saja sebagai warga. Oke. Selamat. Oke, Bib. Ini orang ada yang pesimis, ada yang optimis melihat ini. Yang pesimis melihat, wah, ini Caimin ini, saya ngomong apa adanya, part of problem, bagian dari masalah. Tapi yang optimis, waduh, keren ini, ya kan? Yang saya bilang tadi, Trisula tadi, sayap kanan, sayap kiri, tengah, luar biasa. Basis Islam tradisional, Islam modernis, nasionalis. Tanggapan di antara 2 statement pesimis dan optimis itu. Pertama, dari awal saya katakan dalam kondisi apapun saya tidak pernah pesimis, optimis. Kata orang Arab bilang itu tafaul. Selalu optimis. Karena begitu kita bertemu dengan Anies dan kita bersama Nasdem sudah menemukan Anies dan kita bergabung, dasarnya kita juga sepakat
ya toh. Datang lagi Demokrat, datang lagi sekarang dapat apa? PKB. Ahlan wa sahlan. Optimis. Kenapa? Karena ada satu nuansa yang berbeda. Oke. Marketnya beda. Oke. Ada market Jawa Timur yang nggak dimiliki oleh kita. Oke. Karena 30%-an lebih kurang. Oke. Jawa Timur milik mereka. Oke. Kita bisa nyumbang berapa? Nah, Jawa Barat kasihlah PKS. Oke. Kita nggak merasa memiliki sekali, tapi oke. Jawa Timur kita cuma sedikit, Mas. Oke. Jawa Tengah masih punya Caimin 27% juga. Oke. Artinya apa? Di sini ada peluang untuk kita Penetratif dan penetrasi yang dalam. Oke. Adapun Nasdem udah banyak di wilayah banyak dia punya. Ya. Ya merata. Ya. Kalau ini terjadi sesuatu, Bang. Sesuatu buat Kayak masyarakat. sehari ini sesuatu ya. Oh iya, sesuatu. Oke, orang memahami itu ya sebagai good news-nya itu adalah karena ada ceruk baru yang dibawa. Ya. Ceruk baru dan gerbong baru ya. Ya. Oke. Saya tidak akan menyudutkan Habib dengan partai yang lain kan. Yang penting Ya. PKS saja. Jadi yang optimis melihat, waduh, kalau begini tembok yang selama ini menghalangi Anies dengan stigmatisasi framing itu bisa hancur lebur tuh. Saya mengatakan, maaf ya, Yaman, Wahabi, Ya. Islam garis keras, Ya. intoleran, Ya. anti Pancasila, anti Ya. NKRI. Walaupun itu not proven selama Anies 5 tahun di Jakarta, tapi kan framing itu senantiasa dimainkan. Dan Oke. tidak ada saudara yang Islam tradisional ini yang membackup, ya kan, terhadap framing ini. Tapi sekarang kira-kira gimana, Bib? Oke. Sebelum melangkah jauh, Oke. ini kelebihannya abang kita Surya Paloh. Oke. Dialognya dengan Muhaimin itu begitu cepat, kilat, dan kelebihan kakak kita, abang kita, Surya Paloh ini eksekutor orangnya. Tak. Selamat, salam hangat, Bang. Satu hal yang perlu diingat, Caimin ini datang bukan ujuk-ujuk, dia adalah mimpinya ulama. Nah itu. Sebenarnya berapa mimpi ulama yang dapat? Saya nggak sebutkan namanya lah. Satu juga dapat si ini, dan satu lagi. Tapi ternyata yang mampu tereksekusi dengan cepat, dengan momentum yang tepat, dengan waktu yang cepat. Inilah dia, Muhaimin. Bayangkan, Bang. Abang bisa melihat situasi umat. Tapi suara jangan dikecilin karena kita tetap live. Oh, abang bisa lihat bagaimana PKB terus PKS. Ini satu sejarah peristiwa yang saya sudah terbayang berapa tahun yang lalu. Anda kalau lihat kemarin ketika semut merah, Iya. bagaimana adanya Abu Bakar, adanya Jazuli Fawaid, adanya Iya. Rifki, dan adanya Willy, Iya. ya, atau Sugeng. Dan itu Keren itu. ini 3 orang tuh pernah di sini semua tuh. Oh, Yang maksudnya arti ada napak tilas dari Rifki Harun. Wih. Habib ada di sini, Willy Aditya pernah di sini, Jazilul Fawaid ada di sini juga. Dan Anies. Anies Baswedan saya ke sana. Oh ya. Saya yang ke sana. Kita hormatilah, ya kan? Lain kali Calon kalau gitu presiden. Anda harus ke saya. Boleh. Boleh. Naik Saya akan tangga ada datang. ketinggian. Boleh. Oke, jadi bayangkan. Ini peristiwa-peristiwa yang nggak bisa dianggap enteng. Mohon maaf ya bahasa saya nih, Refli. Iya. Ini ayatul Rahman fi intikhabat. Tuh kalau bahasa. Saya kenapa senang bahasa begini? Karena Refli itu asyik kalau diajak ngomong yang begini. Iya, oke. Ini ayat-ayat Allah dalam Oke. pemilu. Muncul ada di Muhaimin, ada di Anies, ada di PKS, dan ada di Nasdem. Oke. Dan ada di Demokrat sebenarnya. Ada di PKB. PKB ya, tadi Muhaimin itu PKB. Ya, tapi dua-duanya lah disebutkan. Iya. Iya. Oke. Oke. Apa yang terjadi setelah itu? Saya terus secara pribadi masih ingin merangkul saudara saya dari Demokrat. Orang-orang baik dan orang-orang soleh di sana. Cuman memang tinggal kembalilah kita lihat. Kita nggak usah mengulas-ulas kembali. Ya. Yang paling penting bagaimana kita ajak ke kebaikan lagi. Oke. Kalau kita bisa merangkul, kenapa harus dipukul? Oke. Gitu. Nah jadi Oke.
Ini bukan main-main ini. Apapun yang terjadi dengan kasus yang berkembang, ini menggambarkan ada sesuatu yang punya nilai di hadapan yang nggak suka ini menang. Jadi saya menangkap, saya berpikir ada beberapa nama sebenarnya saya udah ngomongkan dengan Mat Ali, dengan apa tuh saya obrolkan. Kalau si A gimana? Karena apapun jadinya Indonesia ini masyarakat yang berkarakter Nahdien. Saya nggak mau ngomong struktural NU. Iya. Oke. Berkarakter Nahdien ini sangat welcome di Republik Indonesia. Bukan berarti yang lain enggak, cukup tinggi. Secara tua masih tua lembaga-lembaga yang lain. Ada yang namanya Muhammadiyah, ada yang namanya Persis, ada yang namanya Wasliyah, ada yang namanya macam-macam. Ini saya katakan ini sebuah ayat rahmah. Jadi bukan hal gampang. Aduh, saya berceramah jadi nggak enak. Nggak apa-apa. Jangan, karena ujian itu gambaran ciri-ciri kemenangan. Jangan kau katakan beriman kalau nggak ada ujian. Iya. Ahasiban nasi ayatruku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itulah bahasa Refli. Artinya begitu datang langsung ujian banyak buat Muhaimin. Kemarin kemana itu ujian? Ada di Siptok di mana? Ditabung di bank mana? Padahal sudah 2012. Ya ayuhal mitra. Iya. Anda mengerti siapa yang harus dibongkar kapan dan kapan. Iya. Janganlah begitu. Janganlah ditabung hukum. Padahal sudah tegakkan hukum ketika selesaikan baik-baik. Ini problem kita di sana. Nanti ini perubahannya akan kita mainkan. Oke. Kita pakai pantun dulu lah. Jangan terlalu tegas. Mainkan pantunnya biar saya jawab. Jikalau engkau takut ombak. Oke. Cakep. Gitu dong. Janganlah berumah di tepi pantai. Oh, cakep. Jika engkau takut perubahan mendadak. Oh, cakep. Perlu dipikir lagi jika mau berpartai. Woi, luar biasa. Ngeri, Bung. Ngeri. Jadi inilah yang saya lihat bahwa ini adalah momentum hebat. Saya jawab dulu. Sorry, oke. Lanjut. Jangan berumah di pinggir pantai, ya kan? Dia mampu mengulang-ulang. Padahal itu mengasihkan, ya kan? Benar nggak? Iya. Kalau Anda takut berpartai, padahal partai itu, lupa saya. sorry. Saya ulangi ya. Biasa. Kalau yang mendadak tuh perlu ada. Saya ulangi. Kalau saya kan persiapan. Jangan lupa Jangan takut berumah di pinggir pantai. Ya. Apalagi di akhir pekan, ya kan? Kalau Anda takut berpartai, waduh, itu mengasihkan Cakep. Padahal itu mengasihkan. Iya. Kita nggak bisa bernegara tanpa partai. Kita nggak bisa bikin hukum tanpa partai. Maka merebut kekuasaan bagian dari perbaikan dan perubahan dan persatuan kita ini yang kita mainkan. Kayak di mimbar rasanya kita. Tapi saya ulangi, pantun tadi kurang sempurna jadinya kan? Apa tuh? Jangan jangan takut berumah di pinggir pantai. Ya. Apalagi di akhir pekan. Jangan takut mau berpartai. Itu barang sangat mengasihkan. Iya, salah. Ini yang saya bikin enjoy. Jadi ada semacam endorfin yang muncul ketika berpantun. Tapi kopi saya habis, bagaimana cara ngambilnya nih? Ambil lagi. Waduh, agak kejauhan Bang. Oke. Santai. Permisa, mohon maaf, ini kopi memang kopi santai. enak. Saya tidak tahu yang enak tuh yang mana. Sudah, tuangkan saja. Saya begitu Bang Refli yang turunkan kopi, itu kenikmatan yang datang. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pakai gula aren? Jangan. Gula aren boleh itu sebenarnya enak. Sudahlah, saya senang pahit. Karena manis sudah ada di tubuh saya banyak. Luar biasa. Lanjut. Oke, Bib. Ya, ini yang serius lagi, Bib ya. Iya. Saya harus ngomong apa adanya. Dan mohon maaf ya kepada pemerintahan juga. Kadang-kadang kasihan umat Islam ini. Mayoritas 85%. Lebih ya, 87 katanya atau 85. Tapi realitas politiknya kadang-kadang
ya tidak mendapat perhatian yang maksimum. tidak menggambarkan itu. Ya. Termasuknya partai yang berbasis masa Islam, partai Islam dan lain sebagainya tidak bisa mendapatkan di tempat yang layak. PKB pun hanya nomor 5, ya kan? Setelah PDIP, kemudian Gerindra dari sisi suara ya, kemudian Golkar dari sisi suara, kalau kursi banyakkan Golkar, kemudian Nasdem, nah baru kelima. Oke, itu sih barangkali kita bisa lihat karena mungkin ada kelemahan-kelemahan, ada proses-proses yang belum solid, tapi ada kesan mengeksklud, meminggirkan kelompok Islam tertentu yang dikatakan mungkin kelompok Islam kanan, kelompok Islam modernis, dikatain Wahabi lah, intoleran lah, macam-macam lah, organisasinya dibubarkan padahal nggak melakukan kegiatan yang membahayakan dan lain sebagainya. Selalu framing, cap negatif dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, saudara kita yang baru masuk ini, ya, saudara PKS maksudnya yang baru masuk ini, dia menikmati privilege yang lumayan dari perlakuan negara. Negara itu penguasanya, di mana ritual-ritual keagamaan di sini bisa berjalan dengan baik, ya, sholawat asgil dan lain sebagainya, setiap acara ya, istighosa dan lain sebagainya. Tidak ada framing yang menyatakan ini negatif. Padahal sama aja kalau ini yang melaksanakan, bahkan ujung-ujung dibilang kadrun ya, kadal gurun. Kalau ini yang mengadakan, tidak. Dan kadang-kadang terjadi slack di antara ini dan ini, ya. Kadang-kadang dipersekusi juga. Ya. Nah, Habib, apa yang ingin Habib sharing dalam kesempatan ini ketika tiba-tiba kata Habib, kan kami ini baru mau berpacaran, ya kan? Mau bercinta. Kayaknya pacarnya dapat nih, Habib. Apa yang Habib rasakan kalau kita bicara tentang masa depan umat Islam Indonesia? Jadi Bung Refli, inilah yang membuat saya jadi optimis melihat situasi seperti ini. Suara tetap gede, Habib. Situasi seperti ini, Ya. ini menggambarkan sebuah al-khair maqdar Allah. Ini waktu yang Allah berikan baik sekali. Tapi melihat PKS jangan kesusuh lah, sabar. Pada waktunya dia akan menjadi yang lebih indah insya Allah. Itu menurut Sekjen PKS. Iya dong. Ya Kalau enggak gimana? Ya beda dong. Nah, jadi hal-hal yang terjadi seperti ini, inilah yang dikatakan ada sahabat saya itu, siapa yang ahli hukum, ahli tata negara? Irman Putra Sidin. Siapa? Putra Sidin. Iya. Saya bangga. Saya keluar air mata ketika dia bicara. Bagaimana Pancasila? Umat Islam tidak minta apa-apa. Dia bilang. Dia minta aja bisa sholat, bisa ibadah. Tidak diganggu. Tidak diganggu. Nggak minta semacam apa yang terjadi. Tidak. Tapi apa? Oleh karena itu menurut saya, ini peristiwa pertemuan yang menarik dampak daripada sebuah satu keputusan dari seorang Surya Paloh. Saya menurut saya menarik ini. Saya terpaksa harus mengatakan bahwa ini hal kejadian yang pas. Kalau kita panggil Syekh Surya Paloh, menarik juga. Dan wajar kita panggil Syekh, umur layak. Iya, Syekh itu kan guru artinya kan. Iya, orang yang dituakan, Syekh. Oke. Dan dia dari hati bicaranya. Intuitifnya itu emang jam terbang. Oke. Dan kearifan para pimpinan-pimpinan partai kita juga main. Nggak main ke susu, nggak terlalu ini, relax saja. Habib Salmi wajah yang wise, yang tenang menghadapi situasi. Saya kalau nggak ada beliau, udah lain seperti ini nih. Habib Salim. Iya. Habib Salim Sagap Al Jufri. Salim Sagap Al Jufri. Ketua Majelis Syuro PKS. Oke. Kalau enggak gaya saya mungkin udah berbeda ini. Tapi kontrol dari beliau membuat suasana menjadi smooth, tenang, tenang, tapi tetap berjuang. Kami begitu selesai sana, nggak ada patah arang, nggak ada apa-apa, santai langsung kerjain Palembang. Besok Sumatera Selatan. Refli mau ikut dong. Ikut dong. Oke. Iya, yang undang harus Habib. Boleh, segampang itu, mudah. Tanggal berapa itu? Besok dia kalau nggak salah tanggal berapa. Saya ke Maluku, dia ke Medan. Ke Palembang. Itu wong Ketugalo, kampung. Iya. Duduklah di samping, biar kata Anies. Pakai baju oranye lah boleh. Pakai baju orange kan?
Kan nanti Jadi- dianggap partai buruh saya. Partai buruh. Jadi ini adalah peristiwa yang mahal nilainya. Bang Refri, Ya, Anda tahu, semakin ujian berat dalam memperjuangkan ini menggambarkan titik-titik kemenangan nampak di depan mata. insya Allah ya. Gol Masya Allah. Gol Insya Allah. Oke? Ya, Nah, kita lihat. Adapun masalah hukum yang terjadi Muhaimin, saya kok yakin. Semoga Allah berikan solusi yang baik oke. dengan caranya. Tapi kalau kita bicara tentang yang diikat tuh partai politik, ya harus dipastikan kan bahwa perikatan dengan partai politik itu yang menjamin kepastian bisa mencalonkan kan, Ya. gitu. Karena unfortunately kalau PKS dan Nasdem saja nggak cukup. Nggak cukup. Atau PKS sama Demokrat saja nggak cukup. Iya. Ya, jadi harus Nih, gitu. dilalah. La sama Allah. Kalau sampai terjadi misalkan, kita nggak inginkan. Iya, Terpaksa Muhaimin tidak bisa. iya. Saya yakin PKB nggak mati tanpa Muhaimin. Oke. Wise. Masih ada tokoh-tokoh dia besar. Iya. Dipayungi ulama-ulama besar mana bisa. Sekjennya juga keren, wakil-wakilnya keren. Coba kita Zul Fawaid kalau bicara. Bah, ulama NU banget. Oke. Nah, jadi artinya nggak mati. Pertanyaan saya, mungkin saya propose pertanyaan dengan hukum dengan Iya. Bang Refri. Kalau dilala terpaksa ternyata kena, apakah PKB nggak bisa memajukan calonnya? Ya tetap bisa. Bisa. Pertama harus di stage mana dulu, kan begitu? Tergantung dialog dan kesepakatan. Ya. Tergantung musyawarah para Iya. pimpinan. Pertama misalnya, let's say sudah diajukan, tapi dalam tanda kutip dimunculkan lagi barang yang belasan tahun itu. Maka dalam kondisi yang azas praduga tak bersalah tetap bisa maju. Seandainya tidak mau diganti. Tapi kalau seandainya mau diganti, itu nanti bergantung pada mekanisme yang ada. Bung di ingat nggak KPU. kemarin Kejaksaan Agung? Iya. Apa yang dia katakan? Stop. Itu Stop. Tidak ada kasus hukum di dalam pemilu dan pilkada. Oke, berarti tidak ada. Tapi ini kenapa nih tetangga sebelah melakukan ini? Ini order siapa? Pesan siapa? Katakan katanya ini tidak ada masalah politik, ini sudah sprindik, udah turun. Janganlah nganggap Indonesia ini orangnya bodoh-bodoh. Janganlah. Jangan dianggap Indonesia itu nggak mengerti. Itu sebelum deklarasi, ya kan? Nah. Sebelum deklarasi, iya. Tapi bau-baunya kan sudah kecium. Sudahlah bab itu sudah kita Oke. doakan saja. Oke. Selamat insya Allah. Kita doakan Muhaimin sabar dalam bala ini dalam menghadapi tantangan yang dihadapi Oke, oleh dia. Oke. Bib, penajaman tadi Bib tentang masa depan Islam. Ya. Gini, kita kan harus memahami dengan saudara-saudara kita bahwa Ya. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Jangan sampai muncul stigmatisasi seolah-olah kalau Islam berkuasa di Indonesia, which is mayoritas, maka kemudian tidak akan ada toleransi, ya kan? Negara ini disaster, akan ada bencana, ya kan? Jangan sampai ada, Ngeri, iya gitu ngeri. ya. Nanti semua orang disuruh berjubah misalnya, disuruh sholat semua walaupun dia bukan Islam. Nggak begitulah rasanya, ya. Gini mundur coba lihat DKI ketika Anies memimpin, ada nggak hal-hal yang terpikirkan orang-orang itu? Iya. Nggak ada. Tenang, sejahtera, datang ke gereja, datang ke ini macam-macam. Umat juga lancar. Apa yang terjadi? Ada BOTI. BOTI itu bantuan operasional tempat ibadah. Semua agama memperoleh itu. Banyak sekali kelebihan dibuat oleh Anies. Apakah itu akan terjadi ketika dia memimpin nasional? Enggak. Kan empiris itu, pengalaman itu yang terjadi kan menjadi jejak digital kita. Iya. Sejarah. Dan orang lupa Habib ya, Anies ini dia orang modern. Sekolahnya sekolah modern dari TK sampai S3. Iya. TK sampai kuliah di Jogja, UGM terakhir, S2, S3 Amerika Serikat. Masa tiba-tiba produknya produk yang intoleran? Ya. Itu kadang-kadang logika yang nggak dipahami.
Jadi memang politik itu, Bung. Kalau sudah ada keinginan sesuatu itu bisa berubah dan bisa dipoles sesuai keinginan. Itu berbahaya. Maka sudahlah, ini negara ini kalau mau baik, mau bagus, udah gantian lah, ya. Ada anak muda baik, jangan dirusak-rusak. Ini kan anak sendiri, bukan orang lain. Minimal fair competition, ya kan? Fair competition, itu asik dengarnya itu kalimat. Iya. Nah, ya, yang namanya kekuasaan itu memang enak, Bung. Memang. Kalau sudah duduk, nggak mau lari lagi. Iya. Karena balas. Apalagi gitu. di kursi emas, ya kan? Gitu. Jadi kita berpikirnya adalah bahwa satu hal yang perlu diperhatikan, ada satu kalimat, ya. Kita ingin PKS ini membawa ke suasana perubahan. Kita cocok. Iya. Kalimat perubahan itu ada kalimat karakter di PKS itu. Iya. Makanya begitu dibikin tema itu cocok, apalagi persatuan. Itu udah Pancasila banget itu. Oke. Nah, jadi saya begitu melihat datangnya Caimin dan bergabungnya PKB, saya pikir ini barokah, keberkahan, ya, sehingga memperkuat visi KPP lah, ya. Ada satu kalimat hadis dari Imam Ahmad, saya catat ini. Saya baca terjemahnya aja deh, nggak ribet jadi, ya. Oke. Barang siapa hari yang lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Lebih baik. Beruntung. Man kana yaumihi khairan min amsihi fahuwa rabih. Keren. Okay. Tapi kemudian hadis itu dilanjutkan dengan kata-kata yang dimaksud adalah wa man kana yaumihi mislu amsihi fahuwa makmun, ya. Yang maksud adalah barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, ada tergolong orang yang merugi. Kita nggak mau sama, Bos. Sama aja rugi. Sama aja rugi. Apalagi. Dan yang namanya pergantian struktural dimanapun itu namanya apa? Perbaikan. Perubahan. Ya, perubahan untuk perbaikan. Iya pasti, dan persatuan juga. Iya. Karena kenapa? Itu satu kesatuan yang kita inginkan kalimat itu. Dan selanjutnya di hadis itu dikatakan, ditutup dengan kata-kata wa man kana yaumi syarran min amsihi fahuwa mal'un. Celaka. Maksudnya barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Jadi tidak coba dengar deh. Coba kalimat-kalimat ini bisa dipahami. Tidak ada pilihan kecuali berubah lebih baik. Ya harus menang dulu. Iya. Nggak bisa. Iya. Ada kata satu orang tua kita, apa yang mau dirubah? Semua sudah enak. Ya iyalah. Buat dia. Ya iyalah, semuanya udah ada sama dia. Buat jadi dia. Orang kalau sudah kenikmatan berlebihan, istidraj, dia lupa hal-hal yang lain. Iya. Bahasanya ngeri kita, ya. Ngeri. Dia jadi lupa orang yang sudah duduk nyaman, udah segala ada, dia lupa tuh dengan kemiskinan, kekurangan, apa semua. Pengangguran. Ayo. Orang busung lapar. Banyak hal. Itu permasalahan. Makanya yang namanya pergantian sistem itu pasti ada perubahan dan perbaikan. Iya. Jadi, karena itu sunatullah. Sunatullah, ya. Makanya kita yakin dan percaya dengan bantuan Allah, perjuangan ini bukan mudah. Bukan mudah. Tapi perjuangan yang tidak mudah itu yang lebih asyik dibandingkan yang dengan gampang-gampang aja. Wah, kalau begitu ada pantunnya nih. Wih, silakan. Ada yang kirim atau bagaimana? Kebetulan tuh? Pantun ini sudah saya buat nih. Waduh, ngeri. Dua biji nih pantun relevan dengan coba apa yang kita lawan pantunnya. Coba apa? Kalau baju tidak ada lengan, jangan lupa ditambah bahan. Sadap, cakep. Walau mungkin dapat tentangan, tiada saya ulangi lagi ya. Kalau baju tidak ada lengan, jangan lupa ditambah bahan. Iya. Walau mungkin dapat tentangan, jangan ragu sokong perubahan. Sadap. Satu lagi soal jalan mendaki. Tadi kan bilang kan, kalau cuma datar-datar saja jangan mudah bersilat lidah, bisa bikin tertusuk hati. Sadap. Jalan mendaki tak pernah mudah,
menggapai puncak sudahlah pasti. Ya salah, Bung. Kalau Anda begitu cepat mendapatkan pantun, saya juga tidak boleh diam. Oke. Boleh saya jawab? Boleh. Oke, sarapan pagi dihidangkan di meja. Oke. Cakep. Cakep. Itu dong, jangan lupa, Bung. Menunya lengkap, lauknya ikan. Cakep. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Oke. Pemilu depan kita laksanakan perubahan. Cakep. Merdeka. Wih, ngeri. Bib, merdekanya itu bukan begitu, Bib. Bukan merdeka begini. Bagaimana? Merdeka. Karena Bung Karno begini merdekanya. Oh begitu. Ya itu yang dikatakan Anies. Jadi merdeka itu bukan mengepalkan tangan, tapi seperti orang takbiratul ihram. Oh kalau gitu saya harus bilang takbir. Merdeka. Weh. Kayaknya kita nih chemistry ini pas ya. Hati-hati, Bung. Tapi tadi ujung pantun tadi, coba diulangi pantun itu. Oke, sarapan pagi dihidangkan di meja. Oke. Menunya lengkap, lauknya ikan. Waduh. Indonesia sedang nggak baik-baik aja. Iya. Pemilu depan kita laksanakan perubahan. Wah, luar biasa. Depannya dekat lagi. Tinggal 160 berapa hari? Oke. 5 bulanan kurang. 49 hari lagi lebih kurang kita mencucuk. Oke. Ya? Kalau begitu, siap-siap. Iya kan? Ketika Nuh menghadap Tuhan. Noah kan? Nuh kan? Ketika Nuh Ketika Nuh diperintahkan Tuhan. Kan begitu? Ya? Iya. Ketika Nuh diperintahkan Tuhan. Dia buat sebuah bahtera. Ya kan? Bahtera Nuh kan? Dia buat sebuah bahtera. Ketika kita ingin perubahan, mudah-mudahan Indonesia sejahtera. Ya salah. Kalam. Nah, jadi begitu, Bu. Jadi memang untuk persiapan perubahan ini, saya kok melihat ya, apa yang terjadi yang dilakukan kemarin ini, semua tidak ada yang ujuk-ujuk begitu saja. Ini fenomena alam. Oke. Ini fenomena al-khair maqadarallah. Jadi Allah lagi memberikan caranya. Anda jangan terlalu sombong dengan Allah, gitu aja deh. Kalau Allah lagi punya cara kerja, apa terpikir Muhaimin akan ditunjuk jadi wakil presiden? Iya. Enggak lah. Dan apa nggak terpikir SP begitu cepat ingin bicara? Kita lirik aja kagak Muhaimin kan? Saya memasang-masangkan pasangan Anies, tak ada itu namanya Muhaimin. Ya kan? Saya pasangkan. Saya nggak mau bicara apa-apa, nanti bicara salah lagi. Pasangkan dengan Gatot Nurmantio, dengan AHY, dengan Khofifa, dengan Mahfud MD, dengan Andika Perkasa, dengan Muhaimin tak ada. Nggak kepikir. Nggak kepikir. Oh, ya. Ya. Karena udah kita pikir banyak masalah yang dihadapi. Bib. Satu lagi yang penting. Jadi ini adalah mudah-mudahan menjadi masa depan Islam Indonesia yang lebih baik. Insya Allah. Dan masyarakat Indonesia. Ya, itu yang terakhir yang ingin saya tanyakan. Bagaimana dampaknya bagi sila ketiga persatuan Indonesia? Kita tahu bahwa kita tidak hanya terdiri dari golongan atau umat beragama Islam saja, walaupun itu 85 sampai 87%, tapi di situ ada saudara-saudara kita yang non Muslim. Bahkan ada orang yang hanya percaya dengan kepercayaannya, ya kan? Dan selalu muncul kecemasan, ya, keraguan, ketakutan bahkan di sebagian mereka kalau PKS dan PKB yang berkuasa. Ini yang salah. Terutama PKS. Ini harus dirubah cara berpikir. Ya. Bung, sejarah Islam menceritakan semua. Kapan ketika Islam memimpin terjadi penzoliman kepada umat atau agama dan lain-lain? Tidak ada. Tidak ada. Sebaliknya terhadap begitu rahmatan lil alamin ini ada di PKS dan ada di PKB dan ada di teman-teman kita yang lain, Nasdem dan sebagainya. Jangan khawatir, masyarakat di Papua kau aman. Ya. NTT aman. Nias aman. Kau akan beribadah tenang. Kau akan dijaga perutnya, pikirannya, pendidikannya. Semua akan kita pikirkan. Dan semua akan diperlakukan secara adil. Secara adil. Karena memang itulah kaidah kita. Keadilan itu yang mendekatkan kepada ketaatan kita pada Allah. Dilu aqrabu lit taqwa. Jadi Bung Refli,
Ini masyarakat Indonesia perlu dijelaskan. Bagaimana makna rahmatan lil alamin kalau orang Islam itu memimpin? Jelaskan Bib sekarang. Ya salam. Bayangkan. Jadi kita akan memberikan hak. Bayangkan dia mau alaf saja. Dia mau alaf saja, kita kasih zakatnya. Ya. Coba. Ya. Kita ajak semua pada kebaikan. Kita berikan keadilan. Bukan kita perangi, nggak ada. Malah kita sambut, kita rangkul, kita peluk. Gitu kira-kira. Jadi banyak hal sebenarnya kalau kita mau ceritakan. Intinya, kalau saja kemenangan ini ada dan kesempatan ini ada, akan sejarah membuktikan. Itu saja. Kita lihat tadi ada perkataan bagaimana kalau kondisi umat Islam ke depan dengan kondisi kayak begini. Oh, ini hebat, Bung. Ini yang ditakuti oleh orang-orang yang nggak suka, yang takut kalau kekuasaannya hilang. Iya. Enggak. Kita akan amankan tuh. Para pemimpin yang bekas memimpin pada waktu kita amankan. Baik-baik. Ya kalau ada kesalahan, ya itu kan hukum. Jangan salahkan kita dong. Dan kalau ada kesalahan pun ya tergantung juga masa lalu atau masa sekarang kan. Ya. Kalau masa lalu kan kita bisa ada settlement. Tapi kan Kan memang ada kan, misalnya udahlah kita cut off. Masa lalu kita lupakan. Ya. Tapi tetap ya ada pertanggungjawaban administratif misalnya kan. Diberi permaafan lah. Ya. Boleh saya ambil kopi lagi? Boleh. Ternyata tema kita nih membuat kopi harus habis 1 botol. Oh, luar biasa. Tapi boleh tambah air putih panas nih, tolong. Siapa? Boleh. Ya Abdullah. Boleh. Ya Abdullah, air putih panas Abdullah. Kita ingat pergi haji ya. Everybody call Abdullah, Abdullah. Ambil tisu dik sebentar dik. No problem. This one. Tisu. Ya. Maaf saya tidak pandai cara menuang kopi seperti Bak Rafli. Oke. Jadi kalau kita kejadian begini bersama PKB dan PKS dan Nasdem, atau mungkin ada partai lain yang akan bersama kita. Tadi harapannya kan kembali. Harapannya kita masalah keumatan banyak yang diselesaikan. Oke. Dan tadi kita harapannya kembali tuh teman yang sementara pergi. Kita rangkul lah. Sebentar lah itu. Iya. Saya kira ini orang tua kita ini orang baik. Pak SBY ini orang soleh, orang alim, orang baik. Pada suatu saat insya Allah akan rubah hatinya ketika kita akan memperjuangkan keumatan. Oke. Bukan ubah. Kalau rubah itu menjadi rubah dia. Ubah. Itu bahasa bahasa yang benar. KBBI itu ubah. Baru tahu itu saya ada rubah. Kalau rubah itu menjadi rubah dia. Rubah itu seperti serigala itu rubah. Kalau ubah berubah artinya. Ubahlah bangsaku menuju ke Habib, kita bacakan beberapa komentar dari Sobat RH ya. Habib jawab secara umum dan nanti silakan Habib closing statement. Tapi di RH Channel kita tidak pernah maksa orang. Mau dia ngomong 1 menit, 1 jam kita jadikan. Oke. Ini suasana hati yang leluasa. Oke. Merdeka. Oke. Kita bacakan dari ujung. Ya. Bib. Apalagi nih. Coba yang serem-serem kayak apa coba? Sini dek. Oke. Minta 1 jamnya. Apa maksudnya ini? 1 jamnya. Boleh. Tenang saja. Tapi kalau bisa hadir di sini dalam jangka 5 menit. Siapa yang mau minta jam ketemu saya saja sini. Luar biasa. Banyak jam kok yang lain. Oke. Yang dipakai udah dipakai, jangan ya kan? Begitu. Oke. Kalau masih punya harga diri, Partai PKS harusnya keluar dari koalisi. Pengkhianat pasti nyungsep. Ya, saya sengaja yang gini-gini ya. Percuma dukung Anies yang tidak mungkin menang Pilpres 2024. Oke. Ya, kita baca yang lain lagi ya. Kemudian selalu mengatakan kenapa jam tangannya 2? Sudah jelas tadi. 1 untuk tabungan in case ada masalah langsung digadaikan. Betul juga itu. Untuk kesehatan. Nggak salah.
sudah jangan dibahas soal jam Iya. ringan itu. Kami sangat tidak terima Anies di stigma musang berbulu domba sama SBY. Ya, kita maafkan lah. Mungkin beliau sedang emosi. Waktu emosional. Ya. Makanya Bung, lagi emosional tuh hakim nggak boleh ngambil keputusan. Ya. Lagi emosional juga tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya, waduh, apalagi Iya. mengatakan perceraian. Iya. Nggak boleh. Kalau lagi marah nggak boleh. Jangan. Itu Sabar. sabar ya. Kalau lagi marah sama istri, jangan panjang-panjang, peluk cium aja Selesai ya. Dan tapi pastikan itu istri sendiri. Ya masa istri orang. Tapi ini kadang-kadang Saya memastikan ya kan. Coba Habib pikir kan, ada nggak podcast kayak kita ini? nggak ada. Karena kita chemistry-nya sama. Oke. Chemistry Tapi sama, ini selera sama, syahwat sama. yang nggak sama kayaknya ini. Cuman yang belum sama nih saya keren cadas itu belum saya dapat. Ini wajib gampang. ini saya punya. Tapi ini. yang saya yang nggak sama tuh kayaknya rezekinya nih. Kalau rezeki itu semua ada. Oh ada ya. Ada, cuman kelasnya beda-beda. Kalau Bung Rafli udah di atas saya jauh. Aduh, kita kelas kutu kupret kita sih. Kalau baterai ikut kupret kita. Gini ya, apa dia bilang tadi? Bilang gula aren, kopi manis gula aren. Iya. Insya Allah Pak Anies presiden. Keren. Luar biasa. Gitu. Kemudian SBY lupa 2009 dengan PKS. PKS itu mendukung SBY 2 periode ya kayaknya. Iya, 2 periode ya. Bahkan pendukung pertama. Ya. Jadi bukan pendukung yang putaran kedua kan? Oh, kita sangat humi lah bersama beliau. Iya. Insya Allah PKS menang, Pak Anies Baswedan presiden. Luar biasa, Bib. Dan yang paling saya terharu, begitu saya kasih pengarahan untuk caleg-caleg PKS tempo hari yang lalu, dan saya mengatakan kalau saya pemilih PKS, kaget mereka. Saya pikir Pak Refli ini pemilih partai yang ono. No, saya pilih PKS. Oh. Pemilu terakhir 2019 kemarin. Itu Iya diumumkan ke publik itu. Why? Karena saya ingin. Karena marketnya lumayan. Iya, karena 2019 itu saya ingin ada partai yang oposisi yang lebih kuat. Iya. Kan kalau dalam demokrasi kan perlu penyimbang, Bib. Ya. Kalau Check and misalnya, balance. iya, kalau misalnya penguasa 80 sekian persen, oposisinya cuma 19%, Capek kita lihat iya, negara. nggak Susah. imbang. Untung ada Nasdem yang mau keluar dari zona comfort kan? Saya yakin ya. Gitu. Saya kok ada keyakinan. Ya, Ini adalah bagian daripada, saya nggak menyebut pertaubatan. iya, Saya tidak menyebut semacam ingatnya beliau tentang kematian. iya, Tetapi ini adalah hidayah Allah kepada kakak saya Bang Surya yang menginginkan perubahan dari Republik. Gak gampang loh buat dia. Saya cukup respect dan salut. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. oke. Karena bukan main, Bung. Semua menyangkut hal-hal yang kemudahan itu banyak yang hilang. Ya, Saya nggak usah sebutkan satu persatu. Anda lebih tahu. iya, Artinya apa? Ini adalah bukan ujuk-ujuk. Terlepas kalah atau menang, Bung, jangan dianggap itu hal yang bukan keputusan Allah. iya. Bisa jadi kemenangan yang tertunda. Ya. Yang paling yang kita pastikan kita memilih jalan yang benar. Bersama kita atau bersama kita kemenangan itu ada. Yang penting kita berjalan. Ya. Ternyata ketika berjuang kita meninggal. Oke. Misalkan ya lah sama Allah. Lagi berjuang, sekian meninggal. Masuk surga. Insya Tunggu Allah. dulu, surga enggak surga urusan belakangan dulu. Oh, belakang. Cuman meninggal. Apakah perjuangan dia gagal? Tidak. Ada cucu-cucunya. Ada anak-anak. Bang Surya pun generasinya banyak lagi yang akan datang. Jadi kita berjuang nggak berharap di PKS, pendiri PKS nggak merasakan kemenangan PKS dalam berpartai, tapi dia meninggal duluan. Ini ada pertanyaan yang penting. Ya. Bib, Ya. jadi hasilnya relawan harus langsung kampanye aminkan, ya, atau nunggu sikap PKS nih? Ya, Gimana? jalan saja kampanye. Jangan nunggu kami. Jangan Kami ini kan tunggu bersama, PKS. tetap bersama. Kita Iya. nggak akan lari.
Ini cuma prosedural. 1-2 hari aja. Kita tunggu saja lihat. Saya nggak Iya. mau ngomong itu. Oke. Karena itu ada di pimpinan. Oke. Saya cuma bagian kecil daripada partai ini. Gitu, Bung. Hari Senin ke Jombang. Ya. Anies Cakep. Imin pasti menang. Di sini dia tulis. Maksudnya Anies ke Jombang ketemu orang tua Ketua orang. jadilah. Hari Senin Anies ke Jombang ketemu orang tua Caimin. Sebenarnya Kalau kita mau berkembang, sebentar di ya situ. kan? Sebentar ada sabar dulu, Pantuli Iya. sabarin. Ada yang menarik di peristiwa Apa? itu, Bung. Kalau saja karena ke Jombang itu ada sebuah perencanaan yang sudah lama. Bukan ke rumah ibunya Imin, bukan. Ya, Ini yang saya pahami dari Anies dialog. Kalau saya salah, mohon maaf. ya. Saya sudah gitu. Jadi udah dari pekan yang lalu. Karena ke Jombang dekat rumahnya Bu Imin tuh bundanya Cak Imin ini Di belakang. dekat sama Di saya juga udah pernah ke di sana. belakang pondok pesantren. Bapak Nipang Wahid kan di sekitar situ semua. Iya, iya. Jadi kontak nggak ketemu, nggak terjawab. Yang ketemu adalah terbaca duluan silaturahminya Dengan Cak bunda. Imin dengan bundanya. Imin minta mohon restu lagi. Tapi itu God hand. Hah? Garis tangan, garis Tuhan. Itulah Allah berkehendak. Iya. Itu jadi anak Itu urid seperti di dengar bimbing dulu. mungkin ya. Anak urid wa anta turid walakin Allah yaf'alu ma yurid. Jadi aku pengen begini, dia pengen Allah berkehendak lain. Tapi saya kagum sama calon presiden kita. Tetap tenang, Cool. tidak emosional, runut. Memang cara berpikirnya runut. Memang harus bagi tugas. Pemimpin dia yang cari sesuatu yang bikin indah dan menang orang lain. Jangan dia nggak bisa semuanya. Oke. Kau dikasih dia susah. Gitu. Maksudnya apa nih, Bib? Artinya kalau dia berpikir yang lempeng saja. Oh. Urusan bensin, darah, daging, tulang. Kasih yang lain. Division of labor, pembagian tugas. Pembagian tugas. Oke, luar Job biasa. description. Ngeri. Luar biasa. Apalagi Saya nih, kasih pantun lagi. Oh, oke. Hijau-hijau si daun sirsat. Cakep. Cakep, luar biasa. Ditanam dekat pohon ceri. Cherry, oke. Kita Cakep. galang persatuan umat Oke. untuk menopang persatuan NKRI. Luar biasa. Coba jawab pelan-pelan Tapi kasih waktu. sirsak dan umat tuh jauh banget. Cuma kanya doang. Karena Iya. umat tanpa sirsak. Sirsak itu melambangkan Pohon sirsak tapi pakai umat. sirsak itu melambangkan kehidupan makanan. Oke. Oke. Pikir dulu matang-matang. Iya, bentar dulu. Apa? Keburu saya buka pantun lagi. nih. Enggak. Jadi kita petik buah ceri. Masih tetap cakep. Ya kan? Saya harus menjawabnya langsung. Iya. Kita petik buah ceri. Di halaman rumah. Tidak, Oh, ceri bukan. dibawa ke Surabaya. Oh, jauh sekali. Iya, biar Surabaya, Bib. Kemarin Hotel Jamato. Langsung ke Medan? Enggak. Ya, Oh, belum. iya, sabar. Kalau Anda pengen bagus NKRI, ya kan? Oh, sorry. Ya kan? Kita harus tetap setia pada NKRI. Oke? Mudah-mudahan negara kita tetap jaya. Bukan begitu. Mudah-mudahan negara kita tetap berseri. Gitu dong. Enggak dong, kan di ke atas. Surabaya. Oh, Surabaya. Oh. Jaya. Bukan. Jaya. Benar. Iya, kan Surabaya jaya. Tadi Dan yang negara Cherry kita- naik NKRI. Gitu. Ketemu juga. Connect lah. Iya, memotong kain gunakan gunting. Oke. Cakep. Awas, tertusuk karena tajamnya. Cakep. Anda mikirlah, teman-teman lagi. Iya, ini lagi mikir sambil. Saya tahu dia lagi cari. Elektoral memang jadi faktor penting, Cakep. namun tak boleh lupakan visi misinya. Wah, cakep. Luar biasa. Begitu, Bung. Oke. Ya. Atau pertanyaan dulu sebelum pantun, silakan. Oke. Apalagi jadi itu pantun-pantun kata orang nih acara apa nih? Acara berbahas pantun. Oke. Jadi, Sungguh serasi Tuhan dan Nyonya. Ya kan? Sungguh serasi Tuhan dan Nyonya.
Tapi kata orang Arab ini namanya labak. Labak tuh cara berpikir cepat. Gara-gara dia bilang begitu makanya jadi lama. Saya terdistrak jadinya. Oke. Sungguh serasi Tuan dan Nyonya pergi ke bioskop nonton Jumanji. Ada film Jumanji. Jumanji itu utan-utan. Iya. Pergi ke bioskop nonton Jumanji, tuh. Ya kan? Jangan lupa visi misinya. Karena itu alat untuk penuhi janji. Merdeka. Cakep. Jadi memang visi dan misi itu harus dekat dengan janji pelaksanaan. Iya. Jangan hanya rayuan gombal. Iya, karena visi dan misi itu bukan cita-cita tapi dan kelebihannya calon presiden kita ini, setiap visi misi itu dilaksanakan dengan baik, bukan palsu. Iya. Begitu. Oke, ini benar baik nih ya, dan ini saya kira tidak akan membuat PKS terganggu. Saya membaca bawah alam sadar, seolah-olah PKS dipandang sebelah mata karena dari PKB belum ada yang sowan ke PKS. Khawatir ada sifat ego merasa sudah cukup aman dengan dua partai. Gimana, Bib? Saya nggak berani menilai itu, sungguh pun pikiran itu ada. Karena itu sudah terungkap. Sudah lupakan saja. Kita cukup kok berdua. Tapi Refli Harun mengimbau saya dan banyak orang yang berharap ada presiden yang cerdas. Jadi presiden yang cerdas itu keren, cerdas itu kepengen presiden cakap, adil dan cerdas. Keren, cerdas. Refli Harun jadi apa tuh saat itu? Awalnya kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Berubah lagi sekarang. Dalam konteks pilpres. Jadi ulang lagi coba kalimatnya. Kepengen. Presiden. Keren kan? Keren. Cakep dan cerdas. Adil. Ada adil. Dan cerdas. Cakep itu mewakili tangan dan kaki. Kinetik. Ya kan? Adil itu mewakili hati. Bagaimana menimbang perasaan dan lain sebagainya. Cerdas itu ya otak. Jadi kita harus punya 3 unsur itu. Itu kalau pemimpin yang punya 3 unsur itu baru keren. Itu kalau bahasa Quran itu ada. Apa? Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuksirul mizan. Hendaklah kita tegakkan keadaan. Saya jadi terasa ceramah. Jadi Bung, di tubuh kita ini memang ada kepala dan pikiran yang butuh makan. Iya. Ada hati juga lapar butuh makan. Ada jasad juga butuh makan. Akal pikiran lapar butuh ilmu. Itu makanannya, nutrisinya. Hati lapar, nutrisinya agama, zikir ya agama. Zikir dan sebagainya. Iya. Kalau jasad lapar, ya makan bener. Makanlah. Iya. Itu steak. Wa inna wa qatba wa zaituna wa nahla. Wa elah. Dan olahraga. Penting fisik di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bung Refli, iya. Kita bukan masalah bicara sok-sok idealis. Memang umat ini harus kita bangun dengan baik. Dan kesadaran dan percontohan dari kita. Iya. Memang perjalanan sejarah seperti kita ini tidak semua, ini kelompok kecil ini. Iya. Tapi jangan salah. Jangan kau sangka kelompok kecil ini bisa menang. Kamin fi'atin qalila ghalabat fi'atan katsiratan bismillah. Jangan kau sangka kelompok ini akan kalah dengan kelompok yang besar. Dengan izin Allah akan bisa menang kelompok yang kecil ini. David melawan Goliat. Ngeri. Iya. Ngomong-ngomong jam berapa sudah nih? Saya ada janji jam 10, tetapi berangkat liburan bersama istri. Oke. Cakep. Jangan sama istri orang ya. Berangkat liburan bersama istri. Pergi liburan ke Banyuwangi. Perginya ke Banyuwangi. Tadi saya mau ke Surabaya tapi nggak ngeplak. Oke. Pemilu kemarin ada polarisasi. Oke. Pemilu depan tak boleh terulangi. Apa ceritanya ini? Jangan sampai dibikin 2. Begitu ceritanya, Bu. Karena jadi kalau ada yang mau bikin 2 gara-gara kayak begini, janganlah, sudah. Capek, kampret, kadrun, apalagi tuh. Apa aja tuh semuanya? Cebong. Kecepret. Jangan. Udah cukup. Bangsa kita udah lelah nih. Kita perlu membangun. Jangan sampai ketinggalan kita dengan Vietnam.
Kita ketinggalan dengan bangsa-bangsa yang dulu belajar sama kita. Malaysia misalnya. Apalagi sekarang Malaysia udah di mana, wisata di mana? Coba dengar nih menteri apa nih? Menteri Pariwisata. Sandi Uno, pariwisata. Ah. Coba kau bangunlah. Bagaimana Papua tuh? Coba bangun bagaimana bisa lebih hebat. Daerahnya ya Allah, indahnya Papua. Ya salam. Ya salam. Kalau saya lihat Danau Sentani, Aduh, Bung. indah sekali secara alami. Sayang tidak dalam kata tereksploitasi secara baik maksudnya. Iya kan? Cakep. Cakep. Jadi ngomong juga mengandung pantun. Bung, bayangin Bung, kekayaan alam. Ya salam. Saya begitu sampai Papua, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oke. Fakina adzaban nar. Anda lihat NTT Bajo. Kenapa nih hamba Allah sekarang bikin banyak pertemuan di Bajo? Kan emang keren. Kita lihat Raja Ampat. Ngeri. Indah sekali, nggak kalah tuh dengan daerah-daerah di mana, misalkan di Vietnam. Vietnam ada satu yang kayak apa, Raja Ampat. Ya, artinya apa? Ayolah kita rubah nih. Jangan urusan korupsi aja terus yang bermain terus. Kita ini berpacu, kita malu, Bung. Kalau kita bicara, saya punya catatan, maaf. Ya. Bagaimana kita kalah dari beberapa negara ini, ya, di banyak bidang lah. Cuman kalau saya ceritakan jadi kayak kita pesimis ya. Coba saya boleh baca sedikit, Bung? Boleh. Kenapa kita ini perlu berubah, Bung? Ya ayuhan nas. Kenapa kita harus berubah? Karena bangsa ini saya katakan nggak baik-baik aja, Bung. Ya. Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik aja, masih banyak yang harus dibenahi, banyak yang menjadi PR. Masih banyak PR kita, bangsa dan negara. Misalkan aja, dari sisi kesediaan pekerjaan saat ini 8 juta warga Indonesia masih menganggur. 8 juta? 8 juta, Bung, catat, Bung. Ya, Ya. Mereka belum mendapatkan pekerjaan. Tolong, Kaidah rapikan ini. Bu, kita udah kayak presiden aja nih. Itulah parlemen, Bung. Makanya saya nggak tertarik. Jabatan-jabatan udah paling enak DPR ini. Bisa marah-marahin orang? Bukan marah-marahin, nasihati. Oh, nasihati. Jangan galak-galak dong. Kemudian dari sisi kesejahteraan Indonesia masuk urutan 73 termiskin di dunia. Oke, 73. 73, Bung. Dari 100, Dari berapa itu? 190 jangan-jangan. Mungkin, ya. Artinya kita Bahkan ada yang masuk ke Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di tahun 2022. Oke. Ya. Hal ini ranking kita menunjukkan naik sekarang. Aduh, ngeri, Bung. Iya. Kalau lihat dari ketersediaan pangan, tingkat kelaparan di Indonesia menempati 77 dari 121 negara. Oke. Kemiskinan. Artinya makin rendah, nomornya makin gede, makin jelek tuh. Makin jelek, ya. Bahkan FAO mencatat 2001 penderita kurang gizi Indonesia mencapai 17,2 juta orang. Kondisi pangan Indonesia jadi nggak baik-baik aja, Bung. Masa begini nggak perlu ada perubahan? Ngerti nggak sih maksudnya perubahan? Iya. Nah, itulah kira-kira. Berubah yang lebih baik. Jangan terlalu kencang-kencang deh. Luar biasa. Ya, bapak-bapakku yang terhormat, mari angka-angka ini menjadi saksi dan fakta. Bukan hanya kata-kata, dan kita perlu merubah secara nyata. Luar Ngeri. biasa. Itu Bantun, cakep. Cakep. Tidak hanya itu, di sisi kesehatan juga. Ya salam. Kita ketersediaan dokter urutan 139 di dunia. Oke. Belum lagi penegakan hukum. Nah, ini Bung Raffi yang harus bicara. Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 160 negara dalam penegakan hukum. Buruknya ya? Iyalah, masa baiknya. Ya, oke. Pada penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi. Nih, Firly dengar nih. Ya. Indonesia berada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Ini mitra saya, jadi saya sahabat. Oke. Kandung saya ini Firly sahabat, maka Jadi saya kalau Habib ini nasihatin komisi dia 3 ya? Oh iya. Komisi 3. Jadi saya kalau ngomong sama dia bukan karena saya marah atau karena saya cinta sama beliau. Saya sayang sama beliau. Oke. Kayak ini orang-orang enak sebenarnya. Ya, adapun ada kejadian-kejadian, itulah. Itu tinggal dilihat lah. dinamika ya? Dinamika. Bung,
Ini PR kita semua, Bung. Jangan main-main. Apakah ini kita nggak butuh perubahan? Ya. Anies, kalau kau jadi presiden dan Muhaimin jadi wapres, tolong rubah ini semua. Berkelas nggak? Perbaiki ini semua. Berubahlah, Ubahlah. Jangan rubah, Ubahlah. Hari ini saya dapat kalimat rubah dan ubah berbeda. Ya Allah, sarapan pagi dihidangkan di meja, saya baca lagi. Menunya lengkap, lauknya ikan. Indonesia sedang tidak baik-baik aja, Bung. Minggu depan kita laksanakan ubahan. Luar Jadi jangan biasa. perubahan, peubahan. Enggak, kalau perubahan itu perubahan. Oke, ini Karena kadang awalan akhiran an. Oke, kalau gitu perubahan. Ya. Jadi subhanallah ya. Jadi memang obrolan kita ini. Ada ikan di dalam kolam. Eish, Ada lagu kan itu? cakep. Biar segar dikasih es. Malam tidak akan bertambah kelam. Kalau ada sekjen PKS. Takbir! Merdeka! Jadi memang obrolan kita ini santai tapi dalam, Bung. Memotong kain gunakan gunting. Waduh, ada lagi. Awas tertusuk karena tajamnya. Elektoral memang jadi faktor penting. Oke. Tapi yang lebih penting? Namun tak boleh lupakan visi misinya tadi. Itu penting. Karena abang tadi udah masuk ke perubahan, lupa lagi. Ayo sama visi misi jangan dijawab lagi, udah Tapi cukup. pantun itu diulangi lagi tuh mirip-mirip. Kenapa? sudah. Karena waktu kita bicara perubahan, Oke. kita perlu ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Pantun pendek. Oke, silakan. Iya kan? Buat baju jangan kurang bahan. Diulang lagi. No. Udah ulang lagi tambah Iya. bahan. Tapi ini kurang bahan. Oh, ini tambah bahan. Oh. Buat baju jangan kurang bahan. Iya. Kita bersatu dengan perubahan. Salah. Ya salam. 2 bait aja udah selesai. Dua bait. Itu pantun singkat namanya. Itu kalau kata orang Betawi, ikan hiu makan tomat. Iya. I love you. Sampai tamat. Somat. Bung, saya punya waktu, ada acara jam Oke, 10 mungkin oke. saya merasa cukup ya. Ya, silakan closing statement. Oke, saudara sekalian dan warga masyarakat dan anak bangsa Indonesia, saya mohon maaf, saya bukan ingin menggurui. Memang menghadapi pemilu ini perlu kerjasama yang baik dan kesadaran para pemimpin bangsa bahwa kalau ada yang lebih baik, kasihlah kesempatan. Iya. Lantas kami di bawah rakyat Indonesia yang 270 juta ya? 270 juta. 270 juta Penduduk Indonesia. Bung. Padahal itu 135 waktu Roma Irama. Berarti dua kali Makanya lipat Om sudah. udah berubah tuh pada saat dia nyanyi itu dengan sekarang. Dua kali Alamnya sudah lipat. berbeda. Sudah 2 kali lipat. Maka Iya. marilah kesempatan, pakailah pikiran keren dan cerdas. Iya. Kita sambut perubahan dan Anda bermain dengan sehat, Iya. jujur, adil, dan jangan cheating. Luar biasa. Subhanallah. Subhanallah. Kasih pantun penutup. Saya. Saya dong. Oh, saya Kan silakan. saya mau nutup. Oke. Tapi minum dulu, Bu. Minum dulu, Ayo boleh. kopi. Saya air putih. Oke. Tepat 3 menit lagi. Ya. Bunga selasi di tepi selokan. Oke. Ayo pikir. Bunga selasi di tepi selokan. Cakep. Meja makan buat angkringan. Cakep. Terima kasih atas undangan yang diberikan. Cakep. Semoga channel Bang Rifli makin terdepan. Oke. Ya. Ya salah. Ya salah. Makan es jangan berisik. Oh. Ngomong dengan PKS memang asik. Oke, terima kasih Bang Rifli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.